aja kali ngomong ya. Gua aja yang ngomong ya. Gua aja yang ngomong. Nah, ini tahap pertama yaitu bore center. Kecepatan RPM-nya 400, guys. Ininya harus kenceng. Nah, ini baru mata bor yang kedua, yaitu ukuran mata bornya itu 5 sampai kedalaman yaitu 27. Dia pemakanannya harus pelan-pelan karena rawan patah. Nah, untuk cara mengetahui kedalamannya sampai 27, garis setara kenain dulu sedikit yang ke benda kerja, lalu baru hitung garis yang ada di sini nih. Semisal tadi 37 tambah 27 ya perkira 64 jadi. Nah, lalu ini mata bor yang ketiga yaitu ukuran 8. Nah, dia 8 ini sampai kedalamannya sama kayak yang sebelumnya, sampai kedalaman 27. Cara setelah itu kenain dulu bornya ke benda kerjanya sedikit. Baru ditambahkan oleh strip yang di sini. Pemakanannya harus pelan-pelan karena takut rawan patah. Nah, untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja atau mata bornya patah, kita menggunakan coolant. Tapi secukupnya, jangan sampai terlalu becek karena bisa menyebabkan karatnya mesin. Nah, lalu ini kita mata bor 11,8. Nah, seperti ini. Nah, untuk titik nolnya itu seperti sebelumnya, yaitu tempelkan dulu mat bornya dengan benda kerjanya sedikit, lalu dihitung dengan garis ini. Ini untuk kedalamannya itu sampai 22. Nah, semakin tebal mata bornya semakin pelan-pelan karena akan menyebabkan yang namanya patah di dalam atau patah di luar. Kalau dipatah di dalam itu fatal karena sudah gagal. Kalau patahnya di luar bisa menyebabkan operatornya yang tidak kurang safety akan mental ke bagian tubuh. Nah, lalu kita tahap berikutnya itu namanya bor reamer. Nih, seperti ini. Nah, kegunaan mata bor reamer ini untuk menghaluskan bagian kedalaman atau yang bekas tadi kita kedalamannya itu 22, dalamnya itu kasar, kita pakai ini. Titik nolnya itu masukkan dulu sedikit bornya, baru kita hitung ini. Kita tambahkan. Bisa dilihat ya, guys.
Nah, untuk pemakanan bor remer ini kecepatannya dia berbeda. Yang tadinya dari awal sampai bor 11,8 itu kita pakai RPM 400. Ketika sudah menggunakan bor remer, kita menggunakan RPM 605. Karena untuk menghaluskan atau finishing kedalaman bor. Dia memang makan sedikit karena untuk menghaluskan saja. Lalu kita menggunakan mata bor yang terakhir yaitu 16, diameternya 16. Diupayakan ini selalu kencang karena tidak terjadinya mata bornya patah. Nah, untuk mata bor ini dia pemakanannya hanya sedikit, 2 mili atau 3 mili. Karena sisanya baru kita makan dengan insert, pisau insert. Nah, ini guys. Nah, RPM-nya kita rubah lagi, yaitu RPM-nya 400. Yang tadinya pakai RPM 605 kita ganti yang lebih pelan. Karena mata bornya semakin besar, putarannya semakin pelan. Nah, karena sudah 2 mili atau 3 mili, baru kita ganti dengan insert untuk pemakanan kedalaman. Nah, untuk pemasangan mata pahat insert ya, ini rawan patah banget nih, jadi harus hati-hati. Nah, jadi masang itu di sebelah kanan. Sebelah kanan harus sejajar dengan center, bor center nih. Karena kalau tidak sejajar akan terjadinya patah dan lalu juga benda kerjanya juga akan jelek di dalamnya gitu guys. Nah, ketika udah utamain ini pada kenceng, itu juga atasnya juga kenceng dan harus sejajar dengan center. Nah, kita pakai masih di kecepatan 400. Karena kenapa nggak 600? Karena kalau 600 kemungkinan patahnya lebih besar dibanding 400. Ini kedalamannya hingga 5. Ini baru 2 atau 3. Nah, terus juga untuk ngukur mata bor itu seperti ini caranya. Nah, jangan dari tengah, salah, dari sini. Ini 11,8. Pos dulu. Nah, sekali lagi untuk pemakanan harus pelan-pelan guys. Ini kedalamannya 5, diameter si benda kerjanya ya, benda kerjanya ini itu sampai 18. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pas 18. Nah, ketika sudah
ngebobot kedalamannya sampai 5. Lalu kita ngebobot diameternya kita ubah jadi 18 kedalamannya. Jadi harus pelan, sabar, nggak boleh terburu-buru karena takut terjadinya patah di dalam ya. Nah, ketika sudah selesai, benda kerjanya kita copot. Nah, seperti ini guys, ya. Nah, bening, rapi, cepat, rapi,